Dear Seno Gumira Aji Dharma, saya dapat email ini dari teman saya, semoga Anda tidak keberatan. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya hanya bisa menikmati senja dari cerita-cerita Anda. Mungkin Anda heran, tapi begitulah kenyataannya. Saya rabun senja sejak saya berusia 10 tahun. Lewat email ini, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menghadirkan senja sedemikian indah dalam cerita-cerita Anda. Natasha Azalea. Natasha Azalea itu emailnya dari tahun 2001 kan? Dari 2001. Yuk kita ngobrol-ngobrol seputar sepotong senja untuk pacarku dengan Mas Seno yang sudah hadir tadi. Mas Seno, ini kan ada Natasha Azalea di tahun 2001. Berarti sudah 15 tahun yang lalu gitu. Nah harapannya adalah akan ada Natasha Azalea yang berikutnya di era sekarang gitu. Nah mungkin bisa ingatkan kembali karena buku ini kan sebenarnya sudah dirilis dari tahun 91 gitu. Kemudian di-rilis tahun 2002, sekarang baru rilis lagi. Ingatkan kami, sepotong senja untuk pacarku ini tentang apa? Ya sebetulnya beginilah latar belakangnya itu. Jalan-jalan ke pantai, seperti biasa sunset, ya kan? Terus kita motret, gitu. Tapi saya tahu, wah ini belum tentu bagus ini. Zaman film kita tahu kan, dan film itu pemandangannya dahsyat, jadinya cuma kayak gini gitu. Dan benar juga, jadinya biasa-biasa aja. Wah ini harus saya tulis ini, gitu loh. Nah berkembanglah cerita itu, bahwa senja itu saya gunting, gitu ya. Kalau bahkan ketika fotografi tidak mungkin, ternyata ya sastra itu, ya kita bisa melakukannya. Saya gunting aja, senja itu saya kirimkan. Nah di situ ya yang namanya juga cerpen ya. Dibikinlah untuk seorang siapa gitu kan. Gitu. Alina ini. Itulah. Tapi menarik ini kenapa sampai udah sekian lama, belasan tahun kemudian akhirnya di-republish lagi gitu loh Mas Seno. Nah, itu pertanyaan pada penerbit seharusnya. Pasti ada sisi-sisi yang artinya diunggulkan atau menjadi kelebihan dari cerpen-cerpennya Mas Seno. Saya tidak tahu ya. Hampir semua buku saya dengan rendah hati itu rata-rata cetak ulang gitu. Meskipun tidak meledak bestseller, tapi jadi ini cuma salah satu saja gitu ya. Tapi khusus untuk buku ini barangkali diandaikan ya, seperti kata penerbit, ada kemungkinan pasar baru, yakni remaja. Ya menurut dia itu cinta-cintaan gitu barangkali ya gitu. Jadi ya saya sih oke saja. Gimana nggak cinta-cintaan? Di sini ada Sukap. Sukap adalah seorang laki-laki yang super jatuh cinta dengan Alina. Alina tidak super jatuh cinta dengan Sukap. Kemudian ada si tukang pos. Ini melambangkan apa sih, Mas Seno? Ya, dunia yang penuh ironi, toh. Maksudnya? Iyalah. Saya kira seperti itu ya. Sebetulnya ide saya bukan tentang cinta ya, tapi tentang senja. Jadi senja itu menurut saya memang pesonanya luar biasa, gitu kan. Dan hanya yang kurang beruntung tidak mampu melihatnya ada secara visual yang tidak tahu seperti apa indahnya senja itu. Tetapi yang sangat menarik adalah dengan pasti dia hilang, berubah dari saat ke saat dan hanya menjadi malam, gitu ya. Saya kira ini gagasan yang saya dapat dari sini itu berkembang menjadi seluruh buku ini. Di situ ada saya kira 16 cerpen ya gitu. Semuanya mengadu-adu senja ini gitu. Bahkan saya kemudian pernah bikin satu buku judulnya Negeri Senja gitu. Supaya mantep sayanya gitu. Di situ senjanya statis. Berpuluh-puluh tahun ada terus senja itu. Gitu. Apa itu juga alasannya dari Mas Seno akhirnya melibatkan tokoh-tokoh muda Indonesia seperti Abimana, Dian Sastro, yang senior juga ada Mas Butet Kertarejasa, jadi tukang pos dalam peluncuran buku ini. Jadi Butet cocok sebagai tukang pos ya. Bukan saya ngomong loh Mas Butet. Iya. Ya tentu ya diskusi dengan penerbit gitu. Karena saya orang jadul ya, pikiran saya mengenai aktor itu pasti yang 50-an ke atas, yang saya tonton dulu sebagai remaja gitu. Itu penerbitnya dengan sangat lucu juga, aduh tidak cocok dengan pasar kan. Zamannya Deddy Miswar gitu. Kali mungkin gitu ya. Kemudian ya kemudian dapat inilah
Abhimana dan Dian Sastro ini. Gimana mereka artinya memerankan itu atau menyampaikannya? Apakah sesuai dengan apa yang ada dalam isi cerpennya Mas Seno? Sebetulnya membacakan itu kan satu penciptaan kembali ya. Iya. Ya, dia tidak terdikte oleh teksnya. Gitu. Betul. Dan mereka berhasil. Karena saya sebagai pengarangnya bisa merasa mendengar sesuatu yang lain. Gitu. Iya, Ya. betul. Jadi kalau sastra itu, ya oke, kan kita selalu bicara mengenai perkembangan zaman. Sastra itu pun juga harus mengikuti perkembangan zaman, Mas Seno. Untuk tetap relevan, apalagi zaman sekarang itu sebagian anak muda itu mungkin tidak terbiasa membaca. Mereka lebih banyak flicking gitu. Harus tidak harus dia akan mengikuti. Karena dia kan anak zamannya. Gitu. Jadi nggak ada haruslah dalam sastra itu. Saya kira dalam segala bentuk kreativitas juga tidak ada harus ya. Gitu. Dan tentu saja dia merupakan anak zamannya. Nggak usah diomongin lagi itu. Ya. Tapi sastra ini menarik loh, sampai ada jurusannya sendiri. Saya itu kan memang tidak terlalu mendalami dunia sastra. Apa sih ada hal mendasar di dalam sastra yang menurut Mas Seno ini tetap perlu keberadaannya dipertahankan hingga saat ini? Ya, pura-puranya dia tuh inspiring. Pura-puranya inspiring maksudnya apa? Ya dibuanglah pura-puranya itu gaya aja. Ya, jadi andaikan dia inspiring ya. Gitu. Di samping entertaining gitu. Sekaligus. Ya, saya kira itulah yang disebut sastra. Ya. Dan itu kan bagian dari apa ya, peradaban tulis ya. Ya, bahan tulis yang tulisan bagus kayak apa itu biasanya tidak ditunjuk yang lain-lain ya. Baik. Tidak ditunjuk pidato, tidak ditunjuk apa, bahkan disertasi nggak dianggap itu gitu ya karya ilmiah, tapi sastra gitu. Tapi tentu saja karena tidak ada harus ya, bisa nggak seperti itu. Ya. Oke. Oke, terus aktivitas Mas Seno sekarang ini jadi apa aja, ngajar masih Mas Seno? Ya, Di mana aja? saya ngajar di IKJ dan UI gitu. Saya juga menulis kolom tentang sosial politik lah di berbagai media itu, setengah dikontrak gitu. Gitu. Dan saya lama hidup sebagai wartawan, Ya. ya, sebagai wartawan pegawai pernah gitu. Dan sekarang ya boleh dikatakan lebih wartawan merdeka lah bersama teman-teman di panajurnal.com. Gitu. Kedepannya ini kan sudah merilis, mungkin akan ada lagi buku dari Seno Gumilar. Selalu ada. Selalu ada. Berikutnya apa? Naga Bumi 3. Naga Bumi 3, kapan rilis? Ya, itu kan Naga Bumi 1 700 halaman. Naga Bumi 2 900 halaman. Oh my God. Nah, ini sudah 1000 halaman. Oh. Kata editornya. Ini tinggal dikit lagi. Sabar, tinggal dikit lagi. Tahun ini mungkin? Ya? Tahun Tahun ini harus. Tahun ini, oke. Yang nanya Iya, banyak Mar, banget ya. soalnya. Baik Mas Seno, kita tunggu karya-karyanya berikutnya Terima dan kasih semoga banyak, ini Mas terus Seno. menjadi inspirasi juga buat anak-anak muda ya Iya untuk dong. lebih memperdalam sastra ya Mas. Iya dong, kita harus paham. Karena kalau misalnya kita semakin paham itu rasa apa ya? Karena kalau saya pribadi ya, semakin kita mengenal itu kita bisa menjadi semakin sayang. Jadi kita Betul. semakin kenal karya sastra Indonesia, kita jadi semakin sayang sama Indonesia. Tak kenal maka tak sayang ya. Nice. Dan berikutnya juga kami masih memiliki informasi dari dunia hiburan yang akan hadir saat lagi. Tetaplah di Indonesia Morning Show.